Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mutia Rehana dengan NIM 110 462 30 30. Hari ini saya akan menjelaskan tentang household green living behavior. Jadi kenapa sih kita sebagai pemuda harus menerapkan kebiasaan hijau ini? Jadi saya punya 5 alasan mengapa kita sebagai pemuda perlu menerapkan eh, gaya hidup hijau dalam sehari-hari. Jadi yang pertama, pemuda merupakan generasi yang akan mengalami dampak langsung dari masalah lingkungan saat ini seperti perubahan iklim, pemanasan global, dan kelangkaan energi, dan lain-lainnya. Yang kedua, pemuda memiliki energi dan inspirasi untuk solusi kreatif tentang masalah lingkungan. Yang ketiga, pemuda memiliki potensi untuk mengembangkan kemahiran keterampilan yang ramah lingkungan. Terus yang keempat, pemuda memiliki kekuatan untuk mengembangkan komunitas dan mendorong perubahan sosial yang ramah lingkungan. Yang kelima, pemuda memiliki keinginan untuk mengembangkan diri sebagai individu yang berpikir ramah lingkungan dan berperan dalam menciptakan kelompok sosial yang ramah lingkungan. Gaya hidup hijau merujuk pada sebuah cara hidup yang ramah lingkungan seperti dengan penghematan energi, air, penggunaan plastik, pengurangan emisi karbon saat berkendara, dan lain-lain. Contoh penerapannya itu ada di dalam pengelolaan sampah dengan 3R seperti reduce, reuse, dan juga recycle. Dengan penggunaan barang hemat energi dan juga mengurangi penggunaan plastik. Mengenai slogan reduce, reuse, dan juga recycle, merupakan sebuah slogan kampanye yang populer di kalangan masyarakat dari dulu hingga saat ini. Akan tetapi, semakin ke sini masyarakat akan memberikan perhatian khusus hanya terhadap bagaimana kita merecycle dua unsur awal yang jarang kita perhatikan. Padahal tiga hal itu merupakan sebuah rangkaian dari solusi yang efektif dalam mengurangi emisi karbon. Saat ini kita hanya concern dengan pemilihan sampah setelah kita gunakan. Giliran urusan hulu, yakni pembelian barang sehari-hari, masyarakat masih saja konsumtif. Konsumtif juga mempengaruhi bagaimana cara kita menggunakan barang yang kita punya. Zaman dulu ketika barang itu rusak, maka sebisa mungkin kita akan memperbaiki dengan alasan budget yang lebih murah. Tapi kita semakin lama kita lupa untuk melakukan reuse di awalan. Kita perlu tahu bahwa recycle tidak benar-benar mengubah sampah menjadi sebuah barang yang sama nilainya dengan nilai awal. Begitupun selanjutnya, penurunan tersebut akan terakumulasi hingga hal tersebut tidak akan ada gunanya. Belum lagi mengenai fakta bahwa jumlah barang yang kita daur ulang masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah barang yang kita konsumsi. Kapabilitas manusia saat ini saja hanya dapat mendaur ulang sebesar 15% dari sampah yang kita kumpulkan. Yang selanjutnya, mengapa sih gaya hidup hijau itu mempengaruhi pemanasan global, kelangkaan energi, dan perubahan iklim? Nah, gaya hidup hijau memiliki kaitan erat dengan pemanasan global, perubahan iklim, dan kelangkaan energi karena gaya hidup hijau dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti menghemat penggunaan energi, meminimalisir penggunaan plastik, dan material yang mengancam kelestarian lingkungan. Selain itu, dengan memperkuat komitmen masyarakat terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan dan memperluas pasar produk ramah lingkungan, yang mendorong perusahaan untuk memproduksi produk yang lebih ramah lingkungan. Pemanasan global, perubahan iklim, dan kelangkaan energi merupakan masalah lingkungan yang serius dan memerlukan solusi alternatif yang ramah lingkungan seperti gaya hidup hijau untuk mengatasi dampak negatifnya. Akan tetapi, pada kenyataannya, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kalangan masyarakat Kota Bogor, terutama di lingkungan saya sendiri, yaitu di Perumahan Taman Yasmin Sektor 6 yang dilakukan pada akhir Desember lalu, dikarenakan adanya peraturan larangan penyediaan
kantong plastik di Kota Bogor berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, maka setiap pusat perbelanjaan tidak lagi menyediakan atau melayani penggunaan plastik untuk membungkus belanjaan. Sehingga sudah menjadi kebiasaan warga untuk selalu membawa kantong belanja sebagai penggantinya. Hal ini juga mendorong warga untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan dampak penggunaan plastik pada lingkungan. Sehingga warga juga lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kembali penggunaan barang dan memilih produk berdasarkan kemasannya seperti yang sudah bersertifikasi ramah lingkungan dan melihat ketahanan produk yang jangka panjang. Selain itu, terhadap konservasi air, kebanyakan warga sudah menghemat penggunaan air dalam kehidupannya sehari-hari seperti saat menyiram tanaman, mencuci, dan bersih diri dengan menggunakan air saat diperlukan. Hal ini didorong oleh kebiasaan yang sudah ditanamkan sejak kecil oleh orang tuanya. Namun di sisi lain masih ada beberapa warga juga yang belum melakukan penghematan air secara maksimal karena tidak memiliki banyak waktu untuk menggunakan air lebih sedikit terus dan harus menunggu uh, waktu dan sehingga menjadi waktunya tidak efisien. Kebiasaan-kebiasaan tersebut tentunya dipengaruhi oleh kebiasaan lingkungan dan pola didik seorang tua terhadap lingkungan. Kebanyakan ibu di Taman Yasmin Sektor 6 memberikan pemahaman dan juga contoh kepada anggota keluarganya untuk menjaga lingkungan, menghemat energi, dan melakukan konsumsi berkelanjutan. Selain itu, diperlukan juga dorongan dari lingkungan masyarakat seperti dengan menyediakan eh, bank sampah dan lain-lain. Dan juga dukungan dari pemerintah dengan adanya transportasi umum, lalu peraturan-peraturan yang didirikan, dan juga fasilitas-fasilitas yang mendukung penghijauan ramah lingkungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.